Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Haris Setiadi di channel Hayang Tekno. Pada kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang keempat itu di mata pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tentang bahasa Python. Jadi untuk langsungnya kita akan bikin sebuah folder bernama pertemuan keempat ya, tersusun rapi. Untuk seluruh skrip pada video ini bisa di-download pada link di deskripsi di bawah video ini. Sebelum kita melanjutkan materinya, lebih afdolnya silakan klik tombol subscribe dan like dan bunyikan loncengnya pada bagian di bawah video ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang teknologi dari saya. Oke, untuk kita langsung pada pertemuan ini kita akan membahas tentang, di sini saya masuk ke folder pertemuan keempat, lalu saya select folder. Di sini kita akan membahas tentang if pada Python. Nah, ini cukup sering kita akan gunakan nantinya pada if ini. Tentu apapun bahasa pemrogramannya tentu mempunyai logika if else. Ya, kita akan mencoba beberapa kondisi di sini. Saya bikin sebuah file bernama latihan.py. Di sini sebelumnya kita sudah mengenal apa-apa saja operator di Python tersebut. Makanya pada kali ini kita akan melanjutkan materinya. Di sini untuk membuat statement if itu sangat gampang atau sangat mudah dilakukan di Python. Itu caranya, pada contoh ini saya akan bikin A sama dengan 10, sedangkan B sama dengan 20. Jika kita ingin bikin if-nya B besar dari A, lalu titik 2, lalu saya akan print B besar dari A. Nah, seperti ini. Mari kita coba tes, jalankan. Nah, di sini saya pindahkan lagi terminal ke sebelah kiri. Nah, seperti ini biar bersih, clear. Lalu kita akan jalankan. Nah, di sini B besar dari 2 ini jika kita memiliki cuman satu kondisi. Tapi di Python itu agak sensitif case. Sensitive case-nya maksudnya seperti ini. Ini kan kalau di bahasa pemrograman lain tentu ada yang gunakan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, di Python itu tidak ada, cuman si Python ini dia itu mengidentifikasi dari spasi kosong pada di depan variabelnya ini. Kalau tidak percaya, mari kita coba. Jika spasi ini saya geser ke sini, saya akan jalankan, maka dia akan terjadi error. Karena si Python ini beranggapan si Python sendiri dia membutuhkan sebuah spasi itu untuk dalam satu blok. Kalau di pemrograman lain, dia menentukan satu blok itu dia bisa gunakan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, ini adalah satu blok, tapi si Python dia tidak menggunakan kurung kerawal buka dan kerawal tutup.
tapi dia menentukan dari spasi. Berarti ini adalah satu blok program. Jika spasi yang kita hilangkan, maka dia dianggap dia akan sejajar atau tidak dalam satu blok. Makanya terjadi error seperti barusan tersebut. Nah, ini kita akan bikin saja di sini komennya satu kondisi. Seperti ini. Lalu kita akan bikin kondisi kedua. Kondisi keduanya adalah ini, nggak usah aja lah. Kondisi keduanya adalah bagaimana jika B kecil dari A. Nah, di sini jika kita hanya memiliki dua buah kondisi, kita bisa langsung gunakan else lalu tutup print, maka B kecil dari A. Nah, seperti ini. Jika kondisi pertama ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan mengambil kondisi kedua. Jika kita jalankan ini A, B besar dari A, karena dia pas dia benar itu pada kondisi pertama. Jika kita bikin B ini 5, maka dia akan mengambil kondisi kedua. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi jika kita hanya memiliki dua kondisi, jika B besar dari A, maka tampilkan hasilnya ini B besar dari A. Tetapi jika B besar dari A salah, tidak memenuhi kondisi ini, maka dia akan mengambil kondisi keduanya ini, maka B kecil dari A. Nah, seperti itulah logikanya teman-teman. Tetapi bagaimana kalau kita memiliki tiga kondisi? Nah, tiga kondisi ini kita akan menambahkan sebuah kondisi pada si Python, yaitu elif. Nah, elif ini adalah kondisi ketiga akan kita berikan jika B dan A itu sama. Maka print B sama dengan A. Nah, ini kita memiliki tiga buah kondisi. Nah, di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Nah, jika kita jalankan, kenapa dia error? Di sini saat kita jalankan ternyata dia ada error. Saya lupa. Jika kita bikin B sama dengan A, ini dianggap B adalah memiliki nilai variabel dari A. Nah, jika kita kita buat sama dengan itu, seperti pertemuan kita sebelumnya, itu kita bisa menggunakan sama dengannya dua buah. Nah, seperti itu. Lalu kita akan coba jalankan. Nah, di sini B kecil dari A. Nah, jika kita bikin dia sama, maka kita akan coba jalankan lagi. Maka dia akan memenuhi kondisi kedua. B sama dengan A. Nah, maka hasilnya adalah B sama dengan A. Jika B kecil dari A, kita bikin 3, lalu dijalankan B kecil dari 3. Jadi teman-teman, jadi kalau di Python itu kalau kita ingin membuat sebuah statement perulangan itu sangat gampang pada contoh seperti ini. Jadi kalau kita bikin ini kondisi pertama, lalu ini adalah kondisi kedua, dan ini adalah
kondisi ketiga, atau bisa juga kita sebut dengan nilai default ya. Nah, seperti itu. Nah, jika kondisi pertama dia tidak terpenuhi, maka dia akan memasuki pada kondisi kedua. Jika kondisi pertama dan kondisi kedua tidak terpenuhi, maka dia akan memasuki ke kondisi ketiga, yang mana otomatis kondisi ketiga ini akan menjadi nilai default. Nah, jadi maksud nilai default itu jika kondisi di atasnya ini tidak memenuhi syarat atau tidak terpenuhi, maka kondisi default lah yang akan ditampilkan atau dihasilkan. Sama dengan halnya dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Lalu mungkin kita akan bagaimana kalau kita masih pindah tempatkan kondisi else ini, kita taruh dia di tengah-tengah. Kira-kira dia akan menjadi seperti ini. Jika kita jalankan, makanya dia error. Kenapa dia error? Nah, nanti di sini saya jelaskan. Nah, di sini kan dia memiliki sama, cuman kita merubah posisi dari si else elif ke dari ini salah. Nah, inilah. Seharusnya si elif ini dia posisi kondisi kedua, lalu kita pindahkan si else dia ke kondisi kedua. Nah, kenapa si Python dia beranggapan ini error? Nah, di sini karena si elif itu biasanya itu dia harus memiliki statement tambahan. Beda dengan else. Else itu kita tidak perlu memberikan dia statement tambahan. Apa itu statement? Statementnya itu adalah yang seperti ini. Statement adalah nah, statementnya itu harus menentukan kondisinya. Contohnya apakah B besar dari A atau B sama dengan A. Nah, B sama dengan A ini dan B sama dengan besar dari A itu yang disebut dengan statement. Ya, seperti itulah. Nah, ini statement. Sedangkan si else, nah ini kita kembali ke si else. Si else sendiri dia tidak membutuhkan statement. Ingat, si else dia tidak membutuhkan statement. Si else itu jika kondisi di atas dia tidak terpenuhi, maka otomatis dia akan memberikan kondisi selain dari kondisi-kondisi yang sudah kita buat. Makanya saat si else ini ditaruh di kondisi kedua, itu bakalan error karena si elif ini dia masih ada statementnya. Jadi kalau kita bisa membacanya, apakah si B besar dari A? Tidak, si B jika tidak terpenuhi maka si B kecil dari A. Nah, sebenarnya si program itu sudah stop pada kondisi atau di baris ke-6 ini. Tetapi di bawahnya di baris 7, 8 itu masih ada si elif. Nah, kondisi B sama dengan A. Nah, si Python dia akan bingung. Untuk kondisi if ini dia sudah selesai di baris ke-6. Dia ini satu blok lah. Dia ini sudah selesai di baris ke-6. Tetapi ternyata di baris ke-7 si elif dia muncul lagi dan memberikan kondisi. Makanya si Python
Ini kondisi si Elif, ngapain dia muncul di sini? Dan saya bingung, ini dia memberikan perintah untuk apa si Elif ini, makanya di sini terjadinya error. Dan triknya adalah si else itu dia selalu ditaruh pada kondisi terakhir. Lalu si Elif itu selalu ditaruh dia kondisi di tengah-tengah setelah if. Ini adalah kondisi pertama, dan jika kita memiliki kondisi lebih dari 3, maka itu bisa kita gunakan elif beberapa kali. Jadi si elif itu bisa kita gunakan kondisinya untuk beberapa kali. Pada contoh kita bisa bikin seperti ini. Ini saya kembalikan lagi ke posisinya ke semula. Nah, seperti ini. Lalu saya akan bikin lagi kondisinya elif B kecil dari A. Nah, ini adalah kondisi si F pakai 2. Nah, saya akan print B kecil dari A. Nah, seperti ini hampir sama dengan kondisi si B. Nah, untuk si else terakhir itu kita akan bikin error. Kita bikin saja error. Nah, jika kita jalankan, di sini saya hapus kembali. Jika kita jalankan, maka dia akan ini print. Kok print. Nah, ini print, kita clear lagi. Lalu kita run kan, maka kondisinya B kecil dari A. Nah, jadi di sini si elif itu kita bisa membuatnya lebih dari satu kondisi. Jika kita memiliki kondisi-kondisi yang lain juga bisa kita bikin. Jadi untuk nilai defaultnya itu bisa kita gunakan else. Di else itu selalu digunakan untuk nilai defaultnya. Untuk nilai default tersebut kita gunakan si else nih, ya si else nih. Lalu untuk bagaimana kapan si else ini bisa muncul, itu mungkin saya juga belum tahu. Kita bikin tes atau kita bikin karakter tes, kita jalankan. Nah, dia error karena si tes itu adalah karakternya adalah string. Nah, jika kita lihat di sini si A itu ada bertipe string, tapi di sini B bertipe integer. Nah, jika tipe integer diberikan kondisi operator ke string, itu akan terjadinya error. Nah, di sini saat kita bikin if jika B besar dari A, maka hasilnya apakah 3 besar dari tes. Si Python dia tidak mensupport terhadap statement integer dengan bertipe integer dan str. Nah, seperti itu. Makanya di sini dia tidak melakukan eksekusi kembali. Oke, untuk lalu kita akan bikin lagi statement. Kita akan menambahkan jika kita akan membuat statementnya itu lebih dari 1. Nah, di sini kan kalau kita lihat B besar dari A itu adalah satu statement. Ya, ini satu statement. Bagaimana jika dia memiliki 2 statement? Nah, itu caranya sangat gampang. Kita save saja. Kita akan bikin latihan 41.py. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita akan membuat statement tambahan. Nah, seperti contoh di sini saya memiliki
variabel A 100, variabel B 50, lalu variabel C 300. If kebiasaan. If jika A besar dari B, N kita akan membuat operator tambahan yaitu operator logik gunakan N dan C besar dari A seperti ini. Lalu kita print apakah benar. Nah, kita coba jalankan. Jadi jika A besar dari B dan C besar dari A, maka kita bikin statement yang digunakan benar. Maka kita hasilkan, maka statement yang digunakan benar. Nah, ini kondisi jika A dan B dan C besar dari A dan A besar dari B. Kita coba. Apakah A 100 besar dari 50? Benar. Apakah C besar dari A? Apakah 300 besar dari 100? Benar. Tapi jika saya rubah seperti ini, C saya jadikan 100. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia tidak menampilkan hasil karena statement ini statement yang ini dia tidak memenuhi kondisinya. Makanya pas waktu kita runkan atau kita jalankan, maka dia tidak menampilkan hasil kecuali kita bikin seperti ini. Lalu kita bikin print statementnya salah. Nah, seperti ini, maka yang keluar adalah statementnya salah. Karena kondisi statement pertama dan kedua kita anggap ini statement 1 dan ini statement 2. Nah, karena statement 1 dan statement 2 dia tidak memenuhi syarat, maka dia akan mengambil kondisi terakhir yaitu kondisi default. Saya lebih suka nyebutnya kondisi default. Itu jika statement 1 dan statement 2 tidak memenuhi syarat, maka si Python akan mengambil statement atau kondisi default. Yang mana kondisi defaultnya itu adalah akan menghasilkan sebuah tampilan yaitu statementnya salah. Lalu ini jika kondisinya atau kita akan bikin. Nah, di sini pada pertemuan kita yang ketiga kita sudah membahas beberapa operator yang digunakan di dalam Python. Nah, pada sekarang ini kita akan coba gunakan operator OR. Nah, kita ini terlalu panjang, kita bikin aja benar. Kita bikin salah, huruf besar aja lah. Nah, seperti ini. Nah, jika kita run, maka dia benar. Kenapa dia benar? Nah, saya akan jelaskan. OR itu adalah kondisi yang mana jika salah satu kondisi di sini nah saya kecil lagi. Nah, seperti ini. Jika ini statement pertama, nah ini, lalu ini adalah statement kedua. Nah, OR itu adalah maksudnya jika statement 1 atau statement 2
dia memenuhi syarat, maka munculkan hasilnya ini. Maka kondisi yang dikeluarkan adalah kondisi pertama. Nah, di sini saya akan bikin kondisi pertama. Nah, di sini adalah kondisi kedua. Kondisi dua. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita gunakan operator AND, maka jika salah satu kondisi itu salah, maka jika salah satu statement itu salah, maka dia akan mengambil kondisi kedua. Nah, jika kita gunakan operator OR, nah, jika statement 1 atau statement 2 itu benar salah satunya, maka dia akan mengambil kondisi pertama. Tapi jika salah satunya tidak ada yang benar, maka dia akan mengambil kondisi kedua. Jadi pada statement OR dia hanya menentukan kondisi salah satu saja yang benar. Jika kondisi satu kita lihat A 100 apakah besar dari B, ini tentu salah. Nah, kondisi A, B, kenapa dia bisa benar ya? Seharusnya apakah A besar dari B? Oh, ini B ya, maaf. Saya kirain tadi ini adalah C. Nah, apakah 100 besar dari 50? Benar. Atau C 100 besar dari 100? Salah. Kondisi statement kedua itu adalah salah dan statement pertama itu adalah benar. Makanya dia akan muncul benar. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi jika kita gunakan beberapa statement di dalam logic if tersebut. Nah, di dalam Python itu juga bisa kita bikin 2 kali atau if bercabang. Mungkin ya seperti itulah if bercabang. Mungkin kita akan bikin sebuah file baru nama latihan 42. Nah, seperti ini ekstensi tetap.py. Nah, maksud kondisi if bercabang itu adalah n sama dengan atau a lagi lah, a sama dengan 20. Nah, pada kondisi ini jika kita bikin if jika x a sama besar dari 20. Nah, seperti ini A besar dari 10. Nah, lalu kita hasilkan print ini adalah benar. Nah, ini kondisi pertama. Lalu kita bisa menambahkan if jika A besar dari 40 seperti ini, maka print benar sekali. Nah, seperti itu. Lalu di terakhirnya itu kita bisa gunakan else. Bentar, belum dijalankan, saya tahu salah itu. Lalu print, aduh ini salah pondok, ngapain juga lewat di depan rumah ini, aduh.
Oke, kita lanjutkan. Ada orang jualan lewat di depan, jadi agak terganggu. Ini yang terakhir adalah print salah. Kita bikin hurufnya lebih besar, lalu kita akan jalankan. Oh, kenapa dia salah? Kita lihat. Mari kita, oh ini terlalu ini kenapa lah dia lagi nih. Ya udah, cinta paling terap. Nah, ngapain juga lewat lagi. Ya, kita next. Ngapain juga dagang lewat 2 kali di depan rumah, bikin ganggu. Ya udah, ini kita clear lagi. Jika kita salah jalankan, maka hasilnya adalah benar dan salah. Kenapa seperti itu? Pada kondisi pertama, ini statement pertama, A, apakah dia besar dari 20? Benar, maka dia akan tampil. Lalu akan lagi ada pengujian, apakah A besar dari 40? Salah. Makanya yang muncul adalah di sini benar dan salah. Tapi kalau saya bikin dia seperti ini 50, maka yang muncul adalah benar dan benar sekali. Kenapa? Karena apakah A besar dari 10? Benar, maka dia akan muncul ini. Kami eksekusi perintah ini. Lalu pada kondisi keduanya, if apakah A besar dari 40? Benar sekali. Maka dia muncul benar dan benar sekali. Jadi seperti itulah teman-teman bagaimana cara bikin statement atau kondisi if pada si Python. Di sini kita sudah mencoba beberapa percobaan dari menggunakan statement 1 atau menggunakan statement 2 atau lebih dari 1 dan menggunakan beberapa kondisi dan operator AND, OR, dan yang lain-lain. Kita bisa gunakan XOR dan operator-operator yang bisa kita gunakan. Itu sudah saya jelaskan pada materi pertemuan kita yang ketiga. Oke, sampai sekian dulu videonya. Semoga saya harapkan para teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar. Jangan lupa like and subscribe ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.